kalau kita mau umroh mandiri itu sebenarnya legal, udah legal umroh mandiri. Ya, itu buat kalau kita pengen berangkat sendiri. Terus saya berangkat sendiri, saya nggak butuh tour leader, saya nggak butuh mutawif. Nah, tapi untuk pengurusan visanya itu tetap aja ke travel, atau misalnya dibutuhkan psikopatunya tetap aja ke travel yang berizin. Ya. Itu mandiri itu segala sesuatunya adalah dia bisa melayani sendiri, handling sendiri, ngebimbing sendiri, urus sendiri semuanya. Nah, hari ini banyak orang umroh mandiri tapi pada hakikatnya dia belum mandiri. Cuma namanya doang umroh mandiri tapi dia belum mandiri. Sehingga yang kasihannya apa? Maksud tujuan orang untuk datang ke sana nggak kebimbing sehingga nggak tercapai. Nah, kalau maksud tujuannya udah nggak kecapai, itu satu kerugian. Ya, kerugian itu sesuatu apabila kita sudah keluarkan uang, sudah kita keluarkan nilai, ya kan? Ternyata tujuan yang kita keluarkan itu nggak dapet. Jadi rugi. Kita udah beli tiket, beli visa, beli hotel. Di sana kita nggak ada bimbingan, merasa kita bisa, nggak taunya kita belum paham tentang bagaimana adab-adab rukun umroh, bagaimana bimbingannya, ya kan? Terus kemudian juga siap mandiri itu ya, siap juga capek, ngurus sendiri semuanya. Terus juga siap ngatasin kalau misalnya ada yang sakit, masuk rumah sakit, gimana caranya? Belum lagi kalau salah satu keluarga ada yang meninggal, bagaimana caranya ngatasinya sampai dia dikubur di sana. Terus belum lagi kalau paspornya hilang, terus bagaimana cara dia berkomunikasi dengan superbus transportasi, sedangkan orang itu minim bahasa, entah nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Oh, dia cuma kebanggaan, oh saya umroh mandiri, saya merasa bisa gitu kan. Yang ada hanya timbul kebanggaan, sombongan. Tapi kalau memangnya sudah bisa, sudah paham, yang pertama dari segi ibadahnya dia paham, ngerti hukumnya, sah tidak sahnya, ya, persyaratannya dia paham, silakan. Yang kedua, dia harus kuat ngerti operasionalnya, kegiatannya, hal-hal resiko yang akan terjadi dia sudah paham, harus ngerti. Dan yang ketiga, ya dia siap ekstra tenaga, ya kan? Ekstra tenaga. Sedangkan ibadah umroh itu ibadah fisik, ibadah yang membutuhkan tenaga, fokus. Kalau udah tenaga udah capek, letih, kenikmatan akan ibadah berkurang, kekhusyuan, kenikmatan dalam berdoa, kenikmatan bersujud pasti berkurang. Kenapa? Karena udah letih badan jasmaninya, capek. Apalagi kalau bawa orang tua, bawa anak kecil. Maka yang paling awal langkah utamanya kalau pengen umroh mandiri adalah belajar. Belajar dalam segi ibadahnya, belajar segi operasionalnya, dan persiapkan tenaga. Dan siap melayani. Karena sesungguhnya dia itu orang yang berangkat dengan keluarganya, dia tuh leader tuh buat anggota keluarganya. Dan dia harus melayani, berkhidmat. Dan dia harus kuat. Karena perjalanan umroh ini bukan hanya kita membawa mereka ke Makkah ke Madinah langsung sampai, bukan. Tetapi perjalanan umroh ini adalah perjalanan mulia. Perjalanan yang setiap langkahnya ini akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Perjalanan yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Perjalanan yang akan memberatkan kita di timbangan mizan, dan akan memudahkan langkah kita di jembatan Sirat. Inilah perjalanan umrah. Perjalanan yang sangat mulia yang akan berjumpa kita dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita nggak tahu adabnya, nggak tahu tata caranya, terus kita belum mampu membimbing, ada orang sholat bisa sholat, tapi belum tentu bisa jadi imam kan? Andai kata dia mau sholat, silakan aja jadi makmum, nggak jadi bahan omongan, nggak jadi bahan kritikan. Tetapi ketika dia tampil jadi imam, padahal dia belum layak jadi imam, itu akan jadi masalah. Sama halnya dengan umroh mandiri. Dia pengen umroh mandiri, tapi sebenarnya itu belum layak untuk berangkatkan umroh mandiri, apalagi ngumpulin jemaah, apalagi bawa orang yang belum nggak pakai bimbingan, nggak pakai guide. Bukan dilarang, silakan, tetapi jangan sampai nanti akhirnya sia-sia. Akhirnya rugi sendiri, penyesalan. Nah, ujung-ujungnya nanti umroh mandiri dia jualan, dia ngumpulin orang untuk umroh mandiri, ada keuntungan. Nah, disitu akan jadi pidananya. Karena segala satu dibentuk hukum di Indonesia ini, ketika kita mau jualan harus ada legalitasnya. Dan salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada calon jemaah pertama kali adalah adanya legalitas. Legalitas itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada jemaah, kepada calon jemaah. Kenapa? Sehingga ada jaminan ketika kita macam-macam, ketika kita buat onar, ketika kita tidak sesuai dengan perjanjian,
atau kita menipu, itu udah ada jelas hukumnya, mudah dilacaknya. Jadi legalitas itu adalah salah satu bentuk usaha kita dalam bertanggung jawab kepada jemaah. Itu langkah awalnya, titik dasarnya. Legal, diakui oleh pemerintah atau negara. Nah, ini yang kadang-kadang perlu dipahami oleh teman-teman yang lain juga. Ya. Kami ya silakan aja. Tapi ya resikonya itu. Apalagi nanti yang kita bawa sudah pernah umroh dengan yang lain. Dan dia lebih pintar lagi daripada kita. Yang namanya jemaah nih, yang namanya umroh kan ada yang udah pernah sekali, 2 kali, 3 kali. Yang belum pernah aja kadang-kadang masalah agama bisa lebih tahu dia. Nah, akhirnya ketika mereka lebih paham, lebih tahu dibanding kita sebagai yang bawa, udah turun predikat kita. Itulah hati-hati ya kalau jemaah itu. Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawab besar. Kita ini bukan orang baik-baik. Terus kita ingin bawa orang yang pengen belajar jadi orang baik. Kita ingin bukan domba jadi ahli surga, tapi kita suruh ngebimbing orang-orang yang ingin masuk ke surga. Kalau kita udah dicap jadi ahli surga, terus ngebawa orang, ngebimbing orang untuk masuk ke surga atau jalan menuju surga, bunda. Kan kita pelayan. Pelayan melayani orang yang ingin jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita hari ini masih jauh daripada Allah. Jadi jangan semata-mata nanti akhirnya dunia keuntungan, bukan jadikan ladang amal. Bawa orang ke Paris, bawa orang ke Malaysia, ke Singapura, mudah. Nggak ada bimbingan, cuma pelayanan. Beda umrohnya bimbingan dan layanan. Bimbingannya harus bagus, pelayanannya harus optimal. Murahnya itu karena umroh mandiri murah itu karena posisi tour leader digantikan dengan posisi kita, atau kita tidak pakai jasa tour leader. Nah, karena namanya perjalanan pasti harus ada yang namanya amir atau tour leader. Nah, kita harus mampu jadikan diri kita sebagai tour leader. Nah, tour leader dalam ibadah umroh itu bukan hanya melayani dalam segi operasional, tapi juga melayani dalam segi ibadah. Bisakah kita bikin suasana meneteskan air mata? Bisakah kita bikin suasana muhasabah? Bisakah kita mengisi suasana tausiah? Karena jangan sampai mereka sudah korbankan harta, waktu, tenaga, tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan bisnis mereka, tinggalkan dunia mereka, pergi menuju pencipta dunia. Tentunya harus ada percikan-percikan iman, tausiah agama, dakwah. Nah, kalau di sana tidak ada, cuma hanya belanja, hanya foto-foto, hanya suatu kegiatan yang biasa-biasa saja, nggak, maksud tujuannya nggak dapat. Dan andai kata kita sudah dapatkan keuntungan dari itu, tujuan dia nggak dapat, tujuan utamanya nggak dapat, nah zolimlah kita di itu. Disitulah ada titik kebatilan. Ketika kita ngambil faedah dari seseorang, dia sudah bayar dan kita ambil keuntungannya, sedangkan maksud tujuan dia mengeluarkan biaya itu semua tidak kita berikan, tidak kita layani, tidak mereka dapatkan sebagaimana haknya mereka, itulah suatu kezaliman. Maka dalam hal ini hati-hati. Kalau orang jadi imam lah, harus ada seleksi, harus ada syarat. Itu imam sholat. Nanti dalam tour leader jadi imam sholat juga, imam perjalanan juga, imam tawaf juga.